Ketakutan, emosi universal yang menjadi bagian dari eksistensi manusia sepanjang sejarah. Pernahkah kamu dihantui oleh rasa takut akan kegagalan, ketidakpastian, kehilangan? Ketakutan ini, meski sering kali membebani, sebenarnya adalah bagian dari perjalanan kita sebagai manusia. Namun, pernahkah kamu terpikirkan bahwa ketakutan juga dapat menjadi pelajaran terbesar kita? Bahwa di balik setiap ketakutan ada peluang untuk tumbuh dan memahami diri kita sendiri lebih dalam? Ibnu Sina, seorang filsuf, ilmuwan, dan pemikir Muslim terkemuka, menawarkan wawasan mendalam tentang ketakutan. Baginya, ketakutan bukanlah sesuatu yang harus dihindari, tetapi dipahami dan diatasi. Melalui ajarannya, kita diajak untuk melihat ketakutan dari sudut pandang yang berbeda. Jadi, apa yang sebenarnya diajarkan Ibnu Sina tentang ketakutan? Bagaimana ajarannya yang abadi ini dapat membantu kita menghadapi dunia modern yang penuh tekanan? Ibnu Sina, atau yang dikenal di dunia barat sebagai Avicenna, adalah salah satu pemikir terbesar dalam sejarah manusia. Ia lahir di desa Afshana, dekat Bukhara, kini bagian dari Uzbekistan pada tahun 980 Masehi. Dari masa kecilnya, Ibnu Sina telah menunjukkan kecerdasan luar biasa yang membuatnya berbeda dari anak-anak lainnya. Pada usia 16 tahun, Ibnu Sina mulai mempelajari ilmu kedokteran. Ia memandang tubuh manusia sebagai bagian dari ciptaan yang penuh keteraturan dan harmoni. Dedikasinya membuahkan hasil, menjadikannya seorang dokter terkemuka pada usia muda. Namun, keunggulannya tidak hanya di bidang kedokteran. Ia juga seorang polimat, seorang ahli di berbagai disiplin ilmu seperti filsafat, matematika, astronomi, dan psikologi. Karya monumentalnya, Al-Qanun fi Al-Tibb atau The Canon of Medicine, menjadi rujukan standar di Eropa dan dunia Islam selama lebih dari 7 abad. Buku ini bukan hanya sebuah ensiklopedia medis, tetapi juga sebuah bukti dari pemikirannya yang mendalam tentang tubuh dan jiwa manusia. Tapi kontribusi Ibnu Sina tidak berhenti pada ilmu kedokteran. Ia mendedikasikan hidupnya untuk memahami sifat manusia, terutama bagaimana emosi seperti ketakutan memengaruhi jiwa kita. Bagi Ibnu Sina, jiwa manusia adalah pusat dari segala pengalaman hidup. Ibnu Sina membedakan jiwa manusia menjadi 3 kategori utama. Jiwa vegetatif adalah bagian yang bertanggung jawab atas fungsi dasar kehidupan seperti makan, tumbuh, dan reproduksi. Jiwa hewani mencakup emosi dan naluri, termasuk rasa takut, marah, dan keinginan. Sedangkan jiwa rasional yang hanya dimiliki manusia adalah tempat akal dan kebijaksanaan berdiam. Dalam konteks ini, ketakutan adalah emosi yang berasal dari jiwa hewani, tetapi dapat dikendalikan dan dimaknai melalui jiwa rasional. Bagi Ibnu Sina, memahami struktur dan dinamika jiwa adalah kunci untuk mengatasi ketakutan. Ia percaya bahwa akal, ketika digunakan dengan baik, memiliki kekuatan untuk mengubah ketakutan menjadi keberanian dan kebijaksanaan. Dalam filsafat Ibnu Sina, ketakutan bukan sekadar emosi. Ia adalah cerminan dari hubungan mendalam antara jiwa dan akal. Ketakutan, menurut Ibnu Sina, terbagi menjadi 2, yang rasional dan irasional. Ketakutan rasional muncul ketika jiwa merespons ancaman nyata, seperti bahaya fisik atau kehilangan sesuatu yang berharga. Sebaliknya, ketakutan irasional muncul dari imajinasi, prasangka, atau kekhawatiran yang berlebihan terhadap hal-hal yang belum tentu terjadi. Ibnu Sina menjelaskan bahwa ketakutan rasional adalah fungsi penting untuk melindungi kita dari bahaya nyata.
Namun, ketakutan irasional dapat menguasai pikiran dan membuat kita menderita secara emosional tanpa sebab yang jelas. Menurut Ibnu Sina, memahami sumber ketakutan adalah langkah pertama untuk mengatasinya. Ia menganjurkan pendekatan introspektif, bertanya pada diri sendiri, apakah ketakutan ini berasal dari ancaman nyata, ataukah hanya bayangan pikiran saya? Ibnu Sina juga menggarisbawahi pentingnya menggunakan akal untuk menghadapi ketakutan. Ia percaya bahwa ketakutan irasional bisa dikendalikan melalui pengetahuan dan pemahaman, sementara ketakutan rasional bisa menjadi panduan untuk mengambil tindakan yang bijaksana. Pemikiran Ibnu Sina mengajarkan kita bahwa ketakutan adalah bagian dari sifat manusia, tetapi ia tidak harus menguasai kita. Dengan memahami, merenungkan, dan bertindak berdasarkan akal, kita dapat menjadikan ketakutan sebagai guru, bukan penghalang. Ibnu Sina, filsuf besar dari era keemasan Islam, percaya bahwa akal dan ilmu pengetahuan adalah senjata paling ampuh untuk menghadapi ketakutan. Baginya, banyak ketakutan yang kita alami sebenarnya berasal dari ketidaktahuan tentang diri kita sendiri, tentang dunia di sekitar kita, atau tentang apa yang akan datang. Ibnu Sina memberikan contoh dalam bidang medis. Ketika seseorang tidak memahami cara kerja tubuhnya, ia cenderung takut terhadap penyakit. Tapi begitu ia mempelajari bagaimana tubuh bekerja, memahami gejala, dan mengetahui solusi medis, rasa takut itu perlahan memudar, digantikan oleh keyakinan dan ketenangan. Pemikiran ini tidak hanya berlaku untuk kesehatan, tetapi juga untuk berbagai aspek kehidupan. Ketakutan terhadap masa depan, kegagalan, atau tantangan sering kali muncul karena kita tidak memiliki pengetahuan yang cukup untuk menghadapinya. Ilmu pengetahuan dan pembelajaran adalah jalan untuk mengusir kegelapan ini. Pesan Ibnu Sina sangat relevan dengan kehidupan kita saat ini. Di era informasi, kita memiliki akses tak terbatas untuk belajar dan memahami apa yang membuat kita takut. Internet, buku, dan komunitas belajar memberikan peluang yang tidak dimiliki oleh generasi sebelumnya. Namun, Ibnu Sina juga mengingatkan kita bahwa belajar adalah proses yang memerlukan keberanian dan kesabaran. Tidak semua jawaban dapat ditemukan dalam sekejap, tetapi setiap langkah kecil dalam mencari ilmu membantu kita menghadapi ketakutan dengan lebih percaya diri. Jadi, jangan biarkan ketakutanmu dikuasai oleh ketidaktahuan. Manfaatkan akal dan ilmu sebagai alat untuk memahami dan mengatasi ketakutan itu. Ingat, semakin banyak yang kita tahu, semakin kecil ruang bagi ketakutan untuk bersembunyi. Dunia modern membawa tantangan yang belum pernah ada sebelumnya. Tekanan sosial dari media, ekspektasi karir yang tinggi, ancaman perubahan iklim, hingga ketidakpastian ekonomi. Semua ini menciptakan lingkungan di mana ketakutan sering kali hadir tanpa kita sadari. Tapi, disinilah kebijaksanaan Ibnu Sina menjadi relevan. Dia mengajarkan bahwa ketakutan, meskipun terlihat rumit, dapat diatasi dengan langkah sederhana. Berhenti sejenak, evaluasi pikiranmu, dan temukan solusi yang rasional. Ketika kita merasa takut atau kewalahan, penting untuk memahami akar masalahnya. Apakah ketakutan itu berasal dari sesuatu yang nyata, atau hanya dari pikiran kita sendiri? Evaluasi ini akan membantu kita menentukan langkah apa yang perlu diambil. Contoh sederhana, jika kamu merasa takut gagal dalam pekerjaan, cobalah pecah masalahnya menjadi bagian-bagian kecil yang dapat kamu selesaikan satu persatu. Misalnya, alih-alih memikirkan keseluruhan proyek besar,
fokuslah pada langkah pertama. Buat kerangka kerja atau selesaikan satu tugas kecil terlebih dahulu. Selain itu, penting untuk menjaga keseimbangan antara tubuh dan pikiran. Aktivitas seperti olahraga, meditasi, atau sekadar berjalan di alam dapat membantu mengurangi ketegangan dan memberikan perspektif baru terhadap masalah yang kita hadapi. Ibnu Sina mengajarkan bahwa ketakutan tidak harus menjadi penghalang. Dengan akal dan tindakan rasional, kita dapat mengatasinya, bahkan dalam dunia modern yang penuh tantangan. Mulailah dengan langkah kecil, pahami dirimu, pecah masalahmu, dan ambil tindakan yang bijak. Ketakutan hanyalah bayangan. Dengan ilmu dan akal, kita memiliki cahaya untuk meneranginya. Jangan biarkan dunia modern yang penuh tekanan menguasai pikiranmu. Kendalikan dirimu dan temukan jalan keluarnya. Ketakutan seringkali terasa seperti tembok besar yang menghalangi langkah kita. Namun, seperti yang diajarkan oleh Ibnu Sina, ketakutan tidak perlu dihindari. Sebaliknya, hadapilah. Ketakutan adalah bagian dari perjalanan hidup kita, dan jika kita mau, ia bisa menjadi guru yang berharga. Keberanian bukanlah ketiadaan rasa takut, tetapi kemampuan untuk tetap maju meski rasa takut itu ada. Ketika kita menghadapi ketakutan, kita tidak hanya mengatasinya, tetapi juga menemukan kekuatan baru di dalam diri kita. Seperti yang dikatakan Ibnu Sina, akal dan ilmu adalah kunci untuk mengatasi ketakutan. Dengan memahami apa yang kita hadapi, kita dapat mengambil langkah-langkah kecil yang membawa kita mendekati solusi. Ketakutan terbesar yang sedang kamu hadapi mungkin terasa tak teratasi sekarang. Tapi ingat, setiap perjalanan besar dimulai dengan satu langkah kecil. Apa langkah pertama yang bisa kamu ambil hari ini? Ketika kamu merasa ragu, ingatlah bahwa ketakutan adalah tanda bahwa kamu sedang bergerak keluar dari zona nyamanmu. Dan di luar zona nyaman itu, ada pertumbuhan, ada kekuatan, dan ada kemenangan. Jadi, apa ketakutan terbesar yang sedang kamu hadapi? Ambillah langkah kecil hari ini. Dengan akal dan ilmu, kamu memiliki semua yang dibutuhkan untuk mengubah ketakutan itu menjadi pijakan menuju keberhasilan. Ketakutan adalah bagian dari perjalanan hidup kita. Ia sering datang tanpa diundang, membawa bayangan keraguan dan kekhawatiran. Tapi seperti yang diajarkan oleh Ibnu Sina, dengan akal, ilmu, dan keberanian, kita bisa mengubah ketakutan menjadi kekuatan. Hidup adalah tentang pertumbuhan dan ketakutan adalah kesempatan untuk belajar. Setiap tantangan yang kita hadapi adalah bagian dari cerita kita, membentuk siapa kita hari ini dan siapa kita akan menjadi di masa depan. Jadi, apapun yang sedang kamu hadapi saat ini, ingatlah bahwa kamu memiliki kekuatan untuk mengatasinya. Mulailah dengan langkah kecil. Jangan takut untuk belajar, untuk mencoba, dan untuk gagal. Karena setiap langkah yang kamu ambil adalah kemajuan menuju versi terbaik dirimu. Terima kasih telah menonton video ini. Jika video ini menginspirasi kamu, bagikan pelajaran ini dengan orang-orang yang kamu sayangi. Bersama-sama, kita bisa membantu lebih banyak orang untuk menghadapi ketakutan mereka. Sampai jumpa di video berikutnya. Ingat, perjalanan hidupmu dimulai dari sini.